Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali saat pagi hari ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di hari yang ke-14 di bulan Juli tahun 2020. Untuk kita akan merenungkan bagian firman Tuhan sesuai tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Tapi sebelumnya kita kembali bersama-sama bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu pagi hari ini, terima kasih kami naikkan kepadamu pimpinan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan bagi kami, hingga pada hari ini kami baru kembali ada dengan kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Mari tolong kami semua, berkati kami semua, tolong hamba-Mu, dan untuk juga boleh bersama-sama pada pagi hari ini dalam perenungan firman Tuhan. Kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2020, maka kita sudah sampai dalam pembacaan Alkitab kita, yaitu dari Mazmur 61 sampai 63. Dan saudaraku, ketiga Mazmur ini 61, 62 dan 63 ini adalah tulisan dan pengalaman dari Daud ya. Dan pagi hari ini kita akan melihat di Mazmur pasal yang ke-62 ya, Mazmur 62 dalam perikop tema yang diberikan oleh LAI, yaitu perasaan tenang dekat Allah. Dan kalau kita lihat baca, memang tema ini sesuai, cocok dengan isinya, yaitu dari tulisan yang dituliskan oleh Daud. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mazmur 62 ayat pertama sampai yang ke-65. Untuk pemimpin berdua menurut Yedutun, Mazmur Daud ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Daud ingin mengungkapkan ya, perasaannya dekat dengan Allah saja. Dia mengatakan di ayat kedua bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, hanya dekat dengan Dia ada satu jaminan ketenangan. Nah, kalau kita perhatikan kenapa saudara-saudaraku dia mendapatkan sebuah jaminan bahwa hanya bersama Dia ada ketenangan. Tentulah kalau kita lihat dalam pengalaman Daud hidupnya, saudara-saudaraku, maka kita akan lihat bahwa apa yang diungkapkannya ini betul-betul adalah sebuah pengalaman iman berjalan dengan Tuhan dan boleh mengalami ketenangan ya. Dan ini juga adalah sebuah doa dan pengalaman ya, berjalan bersama dengan Tuhan. Di ayat yang kedua situ dikatakan dia merasakan ketenangan dekat dengan Tuhan, dekat dengannya karena daripadanya lah keselamatanku ya. Jadi ia yang memberikan keselamatan, ia yang menyelamatkan dari ancaman bahaya, dari ancaman musuh dalam berbagai macam situasi apapun. Maka pada situasi apapun itu dia memberikan pertolongan, dia memberikan keselamatan, dia yang menyelamatkan hidupnya dari rasa-rasanya hidupnya sudah ada di ujung tanduk, sudah seperti tidak ada jalan keluar, tetapi dia memberikan keselamatan. Kalau kita lihat bagaimana pengalaman ketika seperti yang kemarin kita renungkan, yaitu Saul menyuruh orang berjaga-jaga di dekat rumahnya ya, menjaga-jaga, mengawasi gerak-geriknya, dan rasa-rasanya sudah tidak ada jalan ya keluar ya dari situasi tersebut, bahwa Saul hendak menangkap dan membunuhnya. Tapi situasi yang dalam kondisi yang seperti itu pun, saudaraku, maka dia tetap bisa meluputkan dirinya ya. Rasa-rasanya bahwa sepertinya sudah tidak ada jalan, tidak ada pertolongan, tidak ada lagi keselamatan. Tetapi saudaraku, maka ia boleh mengalami keluputan. Nah, demikian juga ketika dia sampai kepada Ahimelek ya, bahwa pegawai-pegawainya sudah memberitahukan kepada Raja Gad pada saat itu bahwa
Bukankah dia ini Daud yang tentangnya orang bernyanyi berbalas-balasan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu dan Daud berlaksa-laksa. Dan ketika saudaraku mendengar perkataan itu, kata firman Tuhan, dia menjadi sangat takut sekali. Jadi sekali lagi bahwa rasa-rasanya hidupnya sudah berada dalam bahaya di ujung tanduk, jadi hidupnya akan berakhir pada saat itu. Tetapi saudaraku, maka Tuhan meluputkan dia dan memberikan keselamatan kepadanya. Dan inilah sebuah pengalaman berjalan bersama Tuhan, sehingga hanya dengan dia sajalah dia mengalami ketenangan. Nah, berikutnya juga di ayat yang ketiga, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Gunung batu, tempat perlindungan, ya, yang begitu kuat, yang begitu kokoh, ya. Atau ini juga dikatakan di ayat yang ketiga juga, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi dia merupakan kota yang membentengi, memberikan perlindungan, ya, memberikan pertahanan yang kuat, ya. Gunung batu yang kuat, ya, perlindungan yang kuat kepadanya, sehingga sekalipun ada ancaman, ada bahaya, ada musuh yang ingin, saudaraku, yang ingin mencabut nyawanya dan berikan kesesakan kepadanya, tetapi oleh karena Tuhan yang adalah keselamatannya, yang adalah gunung batunya, yang adalah kota bentengnya, maka dia yang ada di dalam Tuhan itu mengalami ketenangan. Bahaya boleh datang, tantangan boleh ada, musuh boleh ada, tetapi oleh karena dia dan pengalaman hidupnya berjalan bersama dengan Tuhan, menikmati semuanya itu, maka sungguh dia mengatakan bahwa hanya pada dialah aku mengalami ketenangan. Bahwa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, siapa tidak bisa memberikan jaminan. Dan kalau kita lihat juga saudaraku yang dikasih, bahwa apa yang dibangunnya, apa yang diraihnya, kekuatan yang dimilikinya, laskar yang dimilikinya, saudaraku, dan prajurit-prajurit yang hebat yang dimilikinya, saudaraku, maka itu tidak bisa memberikan jaminan ketenangan, jaminan keamanan, jaminan perlindungan, ya, bagi hidupnya. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan bahwa manusia tidak bisa memberikan jaminan ketenangan. Setinggi apapun gunung yang dibangun oleh manusia, tidak bisa memberikan jaminan. Sehebat dan sekuat apapun sebuah kota, negara, tidak bisa berikan jaminan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan bahwa setinggi apapun gunung, dan kalau kita lihat saudaraku, maka itu juga di dalam Mazmur 101, bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku. Artinya apa? Gunung-gunung adalah sesuatu yang tinggi, yang sekiranya mungkin bisa memberikan pertolongan. Atau juga mengatakan bahwa tulisan Mazmur tersebut, saudaraku, bahwa apa juga sesuatu yang tinggi yang dibangun oleh manusia yang mungkin bisa menyamai ketinggian gunung, atau mungkin bisa lebih tinggi, ya, apa kekuatan militer, kekuatan ekonomi untuk memberikan perlindungan, proteksi, ya, dan juga mungkin kota, ya, yang membentengi, ya, saudaraku, maka itu tidak bisa memberikan jaminan, garansi kepada mereka, ya. Sehebat, sekuat apapun laskar yang dimilikinya, dalam ketinggian, dalam kehebatan mereka, tetapi itu tidak bisa memberikan jaminan ketenangan, ya. Kenapa? Ya, saudaraku, bahwa itu semuanya ada batasnya, ada keterbatasannya. Hanya dia yang memberikan jaminan perlindungan, jaminan keamanan, jaminan ketenangan bagi sang pemazmur ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dalam pengalaman hidup Raja Daud ini juga itulah yang dituliskan. Itulah yang dituliskan, pengalaman berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berarti kalau kita melihat, saudaraku yang dikasih, bahwa ada terkadang situasi yang ingin membuat manusia untuk tidak mengalami ketenangan, ya. Ada situasi-situasi, dan kalau kita lihat juga pada hari ini dalam perjalanan kita, pengalaman kita juga akan terus dihadapkan dengan situasi dan mengalami hal seperti ini. Dan terkadang situasi ini, saudaraku, memberikan kepada kita bahwa situasi tersebut dapat membuat seorang menjadi tidak tenang. Dan kalau kita lihat juga dalam pengalaman sang pemazmur ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pengalamannya bersama dengan Tuhan, ada banyak situasi, ada banyak pengalaman-pengalaman yang harus dilewati, yang dihadapinya, dan dalam situasi tersebut, saudaraku, membuat sebuah pengalaman dengan Tuhan bahwa hanya kepada Dia sajalah aku mengalami ketenangan. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, dalam perjalanan kita juga, lagi saya ingin katakan kepada kita bahwa ada banyak pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan kita lewati, hadapi, dan pengalaman-pengalaman itu ingin membuat kita, bagi kita mengalami bahwa supaya kita memiliki sebuah pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, pengalaman bersama dengan Dia, bahwa hanya di dalam Dialah kita bisa menikmati ketenangan, kita bisa menikmati
keamanan. Jaminan keamanan, jaminan ketenangan kita hanya ada di dalam Tuhan. Manusia tidak bisa memberikan jaminan. Ya, apa yang ada pada hari ini tidak bisa memberikan jaminan. Ya, saudaraku, itu bukan berarti bahwa kita tidak boleh membangun sesuatu untuk menjadi tinggi. Bukan berarti kita tidak boleh mencapai sesuatu, menggapai untuk membuat sesuatu menjadi tinggi. Tetapi saudaraku, bahwa hal tersebut tidak bisa memberikan jaminan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, atau artinya juga kita tidak boleh bergantung ya kepada sesuatu yang ada dalam dunia ini, karena semuanya sifatnya sementara saja. Hanya Dialah yang bisa memberikan jaminan kepada setiap kehidupan kita dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, dalam pengalaman kehidupan kita pada hari-hari ini. Saudaraku terkasih, itu yang tadi saya katakan bahwa ada situasi yang terkadang ingin membuat kita mengalami ketidaktenangan. Ada saja tantangan, ya, ada saja situasi-situasi di mana itu datang kepada kita. Dan manakala situasi itu datang kepada kita, saudaraku, kita membawa kehidupan kita ini, menggantungkan segala pengharapan kita hanya kepada Tuhan, itu adalah hal yang sangat penting yang harus kita lakukan. Karena hanya Dialah yang akan bisa memberikan jaminan ketenangan kepada kehidupan kita. Nah, saudaraku, apa situasi yang terkadang membuat manusia menjadi tidak tenang? Karena sekali kalau kita lihat dalam pengalaman Daud, dia menuliskan ini oleh karena banyaknya ya hal ya yang dialami, banyaknya situasi, tekanan, musuh-musuh, juga kondisi yang ada pada hari itu yang membuatnya, saudara-saudaraku, mengalami pengalaman bahwa saudaraku, hanya kepada Dialah itu, kepada Tuhanlah ada jaminan, ya, jaminan keselamatan, karena Dialah gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku. Karena kota bentengku, aku tidak akan koyak bersama dengan Tuhan. Nah, situasi yang membuat kita mengalami tidak tenang, saudaraku. Terkadang misalnya kondisi alam, lingkungan, ini kondisi alam, lingkungan, cuaca, ya, dan juga misalnya ya penyakit sampar, ya, yang terjadi, saudaraku, ini kadang memberikan ketidaktenangan, ya, memberikan ketakutan, kegelisahan, kebimbangan, ya, atas apa yang ada, situasi alam yang ada. Ya, kalau kita mendengar juga pada hari ini ada begitu banyak terjadi peristiwa, ya, gempa dan juga peristiwa alam lainnya, saudara yang terkasih. Kalau kita menyandarkan kehidupan kita kepada sesuatu yang sifatnya sementara, maka ini memberikan situasi ketidaktenangan, kegelisahan kepada orang-orang yang menggantungkan kepada hal yang seperti ini. Tapi justru saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, sebagaimana firman Tuhan sudah memberitahukan kepada kita bahwa memang tanda-tanda ini akan mendahului kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Ya, karena itu adanya kita di sini, saudaraku, pada hari ini, ketika itu juga terjadi, pastilah memberikan juga dampak kepada kita. Tetapi saudaraku yang terkasih, ada satu jaminan bahwa ketika kita menjadikan Dia sebagai gunung batu kita, kota benteng kita, maka kita mengalami ketenangan bersama dengan Dia. Apalagi kabar-kabar tentang peperangan, ya, kabar-kabar peperangan. Ternyata peperangan ini bukan hanya kerajaan dengan kerajaan, tetapi juga kita juga dihadapkan pada hari ini, misalnya ada perang dagang, ya, juga perang teknologi, ya. Terus apalagi kejahatan dalam dunia cyber, ya, pencurian data pribadi, pencurian data bank, ya, juga misalnya kartu kredit, kartu ATM, dan seterusnya. Sudah kita dihadapkan dengan situasi yang ada pada hari ini. Terus situasi global, pandemik yang sedang terjadi, penyakit sampar, dan juga saudaraku, pergumulan, cobaan, beban, tantangan yang Tuhan izinkan kita hadapi. Juga misalnya ada cercaan dari musuh, orang-orang yang tidak suka terhadap kita, terhadap saya dan saudara, karena kita mengalami kasih karunia Tuhan. Dan banyak lagi, saudaraku, situasi-situasi ini terkadang yang kita alami, dan inilah yang kita lihat dan kita hadapi pada hari ini, saudaraku, bahwa ketika situasi ini terjadi, maka sangat pentingnya setiap kehidupan kita menggantungkan terus pengharapan kita kepadanya, kepada Tuhan. Bahwa ini juga Tuhan izinkan terjadi supaya kita tahu bahwa kita ini tidak berfokus kepada sesuatu yang sifatnya sementara, tetapi kita berfokus kepada kerajaan surga, ya, di dalam kekekalan. Bahwa apa yang ada dalam dunia ini semuanya hanya sementara saja. Ya, sekali lagi kalau Tuhan memberikan kita pada hari ini, kita bersyukur karenanya, tetapi tidak menggantungkan harapan kita kepada
apa yang ada dalam dunia itu sangat penting. Karena apa saudaraku? Situasi dunia menggambarkan bahwa semua yang ada dalam dunia ini, saudaraku yang terkasih, ini hanya sementara dan tidak bisa memberikan jaminan. Apa sesuatu yang tinggi yang ada pada hari ini, saudara-saudaraku, manakala situasi terjadi tidak bisa memberikan jaminan, garansi keamanan. Sehebat-hebatnya saudaraku, sebuah negara atau sebuah hukum memproteksi supaya aman dari kejahatan dunia cyber dan seterusnya. Tetapi juga saudaraku, pengalaman menunjukkan dan apa yang kita lihat pada hari ini tidak bisa memberikan jaminan, ya, jaminan keamanan, proteksi. Hanya dialah yang berikan jaminan. Itu artinya apa? Jaminan keamanan itu Tuhan taruh dalam setiap hati kita melalui karya Roh Kudus yang Tuhan kerjakan. Itulah yang berikan jaminan bahwa hanya di dalam dialah kita menikmati ketenangan, keamanan. Cecaan boleh datang, tentangan boleh ada, serangan-serangan boleh ada. Bahkan mungkin ada juga orang-orang yang tidak senang dengan keberadaan kita, dengan kasih karunia yang terjadi atas setiap kehidupan kita. Tetapi ketika kita menggantungkan, saudara-saudaraku, kehidupan kita kepada Tuhan dan oleh karya Roh Kudus yang Tuhan kerjakan dalam hati kita, melalui kehidupan kita, oleh firman-Nya yang telah kita dengar, yang disampaikan kepada kita, itulah yang memberikan jaminan bagi setiap kehidupan kita, dalam langkah kehidupan kita. Saudaraku, sekali lagi saya ingin katakan, kalau begitu bukan berarti kita menjadi orang-orang yang tidak produktif, tidak. Pada masa situasi ini, karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang menjemput kehidupan kita pada kali yang kedua. Pada masa ini kita harus tetap produktif. Kita harus terus berkarya sesuai dengan kapasitas talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus, saudara-saudaraku, mengerjakan setiap tugas Tuhan, rencana Tuhan atas kehidupan kita, sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi manakala kita mencapai dan melihat, meraih apa yang kita lakukan, boleh mengalami keberhasilan, Tuhan boleh memberikan pertumbuhan, saudaraku, dan kita boleh melihat keberkatan Tuhan, tidak menggantungkan harapan kita atau menaruh hati kita, menaruh totalitas kehidupan kita kepada itu sangat penting. Kenapa? Itu hanya sementara saja. Kita bersyukur karena Tuhan, kita bersyukur semua karena apa yang kita bisa lakukan, kerjakan. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah harapan kita, kehidupan kita taruhkan kepada pengharapan yang kekal dalam kerajaan surga. Bahwa di dalam kerajaan surga juga apa yang kita lakukan selama hidup dalam ini, bagaimana kita menggenapi rencana Tuhan, bagaimana kita berjalan dan melakukan setiap tugas tanggung jawab kita, bahwa ada upah, ada pahala yang menyertai kita setiap kehidupan kita. Itulah yang membuat kita terus, saudara-saudara yang terkasih, membawa kehidupan ini, hati ini, untuk menggantungkan harapan kita kepada yang kekekalan. Dan oleh karena harapan di dalam kekekalan itulah yang memberikan ketenangan atas setiap kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun situasi yang saudara dalam pada hari ini, kita percaya hanya Dialah yang memberikan ketenangan kepada setiap kehidupan kita. Manakala ada pergumulan datang, Alkitab memberikan juga nasihat kepada kita dalam surat Petrus mengatakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasai dirimu. Pada saat itu ketika Petrus menulis suratnya, saudaraku, maka jemaat pada saat itu sedang mengalami situasi yang namanya oleh karena tantangan, ya, oleh karena penderitaan, kejubian, dan berbagai macam situasi yang ada. Dan dalam situasi itu Petrus menasihatkan mereka supaya kamu menguasai diri dan jadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi tenang, kenapa? Tuhan memberikan jaminan ketenangan bagi setiap kehidupan kita. Firman-Nya lah yang memberikan jaminan bagi kehidupan kita. Puji Tuhan, ketenangan Tuhan ada bagi setiap kehidupan kita pada hari ini. Oleh karena kita terus menggantungkan harapan kita kepada Tuhan, situasi tantangan boleh ada, tapi bagi setiap kehidupan kita yang telah menggantungkan harapan kita kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan selalu ada dan menolong setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati kehidupan kita saat pagi hari. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu pagi hari ini. Terima kasih pagi hari ini. Terima kasih hari yang baru ini Tuhan. Kami tahu Engkau lah jaminan ketenangan bagi kami. Engkau lah kota benteng kami, Engkau lah gunung batu kami, Engkau lah keselamatan kami ya Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang kami lewati, yang Tuhan izinkan kami hadapi pada hari ini ya Tuhan, supaya kami semakin diajar oleh Tuhan untuk menggantungkan harapan kami ya Tuhan, pengharapan kami kepada Tuhan, bahwa Engkau lah yang berikan jaminan kepada kehidupan kami. Apa yang ada dalam dunia ini Tuhan tidak bisa memberikan jaminan kepada kami, bahwa semuanya hanya sementara. Hanya Engkau lah jaminan kami yang kekal selama-lamanya. Dan itulah pengharapan kami menjadi orang-orang beriman yang percaya kepadamu. Terima kasih berkati seluruh umat-Mu saat pagi hari ini. Dan percaya kekuatan Tuhan, ketenangan Tuhan terus ada atas kehidupan kami. Apapun seluruh situasi hidup yang kami hadapi, apapun ya Tuhan tekanan, apapun ya Tuhan beban yang kami hadapi pada hari ini, Tuhan menjadi jaminan, Tuhan menjadi kekuatan, Tuhan menjadi pertolongan bagi kehidupan kami Tuhan. Kami syukur kepada-Mu saat pagi hari ini, sertai seluruh langkah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati setiap kita saat pagi hari ini dan Shalom.